Halo semua, di sini aku Rana Hamidatul Rahim. Aku nggak janjiin apa-apa sih di video ini, tapi kalian nggak akan nyesel juga nonton video ini. Dulu aku kira kekerasan seksual itu adalah bagian dari pelecehan seksual. Nyatanya kebalikannya. Karena lagi ngebahas ini, mungkin sekalian aja bakal aku sebutin apa aja sih yang termasuk dalam tindak kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Tadi emang disebutkan lebih cenderung pada salah satu gender, tapi perlu ditekanin kalau semua gender bisa mengalami kekerasan seksual. Lebih sedihnya lagi, kejahatan ini gak mandang status si pelaku dalam hidup kita. Jadi bener banget, siapapun, gak cuman orang asing, bahkan orang terdekat termasuk keluarga, pacar, sahabat, bisa jadi pelaku kekerasan seksual. Sedih sih, tapi statement ini bukan berarti kalian harus mencurigai semua orang terdekat kalian, nggak gitu. Tapi kayak lebih hati-hati. Dan baru aja kemarin dari video ini dibuat, aku lihat instastory temanku tuh. Dia nge-share dari BBC Indonesia kayak gini, yang isi captionnya, "Kami menemui 2 korban yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri." Bisa dibayangin gak sih? Habis baca ini kayak nyeri banget gitu hati aku. Maksudnya kalian gak harus jadi sosok orang tua yang sempurna tanpa celah sedikit pun. Kalian cuma perlu jadi manusia gitu. Ada kasus kekerasan seksual lain yang terjadi pelakunya itu orang terdekat, yaitu pacar. Nggak nutup mata sih bahwa titel pacar ini bisa bikin tembok perlindungan dalam diri kita hancur. Kayak, oh kamu kan pacar aku, kamu harus nurut sama aku, apa yang aku pinginin harus kamu kabulin, kalau enggak kita putus aja. Ya semacam itulah. Dan dengan status pacar ini seringkali memunculkan pikiran-pikiran yang sebenarnya we need to keep it in our mind secara moralitas. Bahayanya itu waktu terjadi penolakan, nggak nutup kemungkinan si pelaku ini melakukan hal-hal keji seperti kekerasan seksual. Dalam ranah pacaran, sebenarnya memang pembahasan ini tuh sensitif buat diomongin. Kita semua paham betul, secara agama dan budaya, kegiatan dalam tanda kutip di luar pernikahan itu dilarang, oke? Yang aku jadi fokus di sini, yang aku tekanin di sini adalah kejahatan si pelaku kekerasan seksualnya. Pernah gak sih kalian lihat di FYP TikTok kalian? Dia bilang kayak gini, bahkan untuk level hubungan suami istri pun jika salah satu dari mereka nggak mau, ya berarti jangan. Aku setuju sama opini ini. Karena aku pikir hubungan seksual itu nggak cuman tentang perasaan cinta, tapi harus ada keinginan dan persetujuan juga. Kalau di detik itu salah satu pihak nggak mau, ya udah nggak bisa dilanjut. Mas, tentang pacaran balik lagi. Sebagai Rana, seorang manusia yang sama kayak kalian semua, pacaran atau enggak itu pilihan kalian. Tapi tolong dengan sangat perhatikan siapa yang kalian pacari. Kalau memang udah nggak bener, selesaikan aja. Percaya, it's better kalau kalian kehilangan pacar daripada kalian kehilangan diri kalian sendiri. Hal sedih lainnya adalah sebenarnya yang harus jadi concern utama kita di sini itu posisi korbannya, nggak melulu posisi si pelaku. Kayak, ini pelakunya siapa sih? Udah ketemu tuh si pelaku, misalkan udah dikasih hukuman, tapi nggak ada tindakan apa-apa yang dilakuin buat si korban. Padahal kita paham betul bahwa kondisi mental si korban tuh lagi butuh pertolongan, lagi butuh rangkulan dari kita semua.
di mana sih mental support sebenarnya buat si korban? Mereka, para korban, malah dihakimin. Nggak cuma sama masyarakat, nggak cuma sama netizen, tapi sama keluarganya sendiri. Kayak banyak dari orang tua, dari keluarga, sanak saudara yang bilang kayak, udahlah, nggak usah diungkit-ungkit lagi, malu, itu aib. Gak cuma buat kamu, tapi aib buat keluarga kamu juga. Gak usah diperpanjang lah. Makanya udah dibilangin jangan keluar malam. Makanya kalau main tuh baju diperhatiin. Makanya jangan suka deket-deket sama lawan jenis. Makanya kayak saya sendiri yang mendengarnya kayak muak sendiri gitu. Malah sempet berpikir, sebenarnya siapa sih yang lebih jahat di sini? Pelakunya atau malah masyarakatnya? Gitu loh. Mereka malah ngeintimidasi si korban, sampai itu jadi alasan banyak korban kekerasan seksual yang gak berani buat speak up atas kejadian yang menimpanya. Gak emosional sih ngebahas tentang. Aku gak akan nutup pembicaraan ini secara tegas sih. Oke, jadi silahkan banget buat teman-teman semua yang nonton video ini, tuangin opininya di kolom komentar. Kalau ada dari kalian juga yang mau ngasih support buat teman-teman kita, teman-teman penyintas kekerasan seksual, kayak silahkan bebas berkomentar dengan kata-kata yang bijak tentunya. Kita bisa lanjutin diskusi di sana. Tapi mungkin buat nutup video ini secara resmi, akhir kata aku mau bilang buat semuanya, terutama buat para korban dan para penyintas kekerasan seksual,